Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga pada hari ini kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, dalam pertemuan hari ini kita akan belajar matematika, ya. Lanjutan dari pelajaran kemarin tentang pecahan. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita simak kemarin kita telah mempelajari tentang pecahan. Nah, sekarang dalam pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Dalam bahasa Inggris, pembilang disebut enumerator dan penyebutnya disebut denumerator. 3/8, maka pembilang adalah angka 3. Ya, angka 3 ini sebagai pembilang dan angka 8 ini sebagai penyebut. 3/8, 3 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Kemudian 4/6, 4 sebagai pembilang, ya, 6 sebagai penyebut. Oke, sudah paham ya? Sekarang 5/6, misalnya 5/6, berarti 5 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Kita lanjutkan anak-anak. Kalau sudah tahu pembilang dan penyebut letaknya, ya, kita lanjutkan. Sekarang kita menyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini. Berapa pecahan yang ditentukan dalam gambar berikut? Ya. Yang diarsir ini nanti sebagai pembilang. Ya. Yang tidak diarsir sebagai penyebut. Ya. Jumlah kotak semua sebagai penyebut. Saya ulangi, yang diarsir merupakan pembilang dan jumlah kotak yang diarsir dan yang tidak diarsir sebagai penyebut. Sekarang kita hitung berapa jumlah kotaknya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka jika dibuat pecahan menjadi 5/9. Sekarang berikutnya, jumlah kotak semua dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah yang diarsir 1, 2, 3. Maka pecahan yang dibentuk setelah dari gambar adalah 3/6. Sekarang C. Yang diarsir, kemudian yang tidak diarsir. Menjadi berapa bagian? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Karena ini jika dibuat bentuk garis menjadi 4 bagian. Ya. Maka dinamakan bagian yang diarsir ini besarnya adalah 1/4. Ya. Kemudian yang A, bagian yang diarsir ini besarnya berapa?
5/9. Kemudian yang B, besarnya diarsir, luasnya ini besarnya adalah 3/6. Oke ya. Sudah bisa menentukan berapa besar pecahan ya, dalam bentuk pecahan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini A merupakan 39. Ya. Kemudian yang C berapa pecahannya tadi? Yang C memiliki pecahan 1/4. Betul ya. Lanjutkan. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Jadi kalian maaf anak-anak. Kalian membuat bentuk gambar dengan pecahan yang sudah ditentukan. 3/6 menggunakan gambar persegi panjang. Kamu buat gambar persegi panjang yang diarsir adalah 3 dan kotaknya adalah 6. Contohnya ini. Kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir adalah 3. Ya, karena pembilang itu sudah diarsir. Menyebut itu jumlah semua kotak. Ya. Kemudian kamu buat juga menggunakan 1/5. Buatlah bentuk gambar yang diarsir menggunakan gambar lingkaran. Kamu membuat lingkaran dan kamu mengarsir 1/5 bagian. Ya. Kemudian 2/3 gambar menggunakan gambar segitiga. Buatlah arsiran. Kemudian 2/7 dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Bisa menggunakan persegi panjang, lingkaran, segitiga. Kamu suka yang kalian sukai. Buatlah gambar tersebut. Tugas hari ini kamu nanti kirimkan lewat online ya. Kirim ke Pak Guru. Kemudian, dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan berikut ini? Ya, ini ada kue terang bulan, beberapa macam rasa. Setiap rasa ini, setiap macam rasa kue ini memiliki bagian berapa? Ya. Kita hitung semua bagiannya dulu. Ya, caranya kita hitung semua bagiannya dulu berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Maka jika saya ambil sebuah rasa yang berwarna hijau ini, berapa besar bagiannya? Nah, berarti kita tadi tinggal menyebutkan 1/1 jumlahnya tadi berapa rasanya? 8. Berarti setiap rasa ini memiliki besar 1/8 bagian. Lanjut anak-anak. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Contoh, kue terang bulan 1 dengan kue terang bulan 2 ini memiliki bagian yang sama besar. 4/8, di sini ada 4 yang diarsir, ya, besarnya sama dengan 2/4. Jumlah bagiannya sama besar, meskipun berbeda jumlahnya, tetapi bagiannya sama besar. Ya, 4/8 sama besar dengan 2/4, sama dengan 2/4. Sekarang
5/10 sama dengan 1/2 atau setengah. Paham anak-anak ya? Oke. Nah, silakan nanti kalian mencari bagian yang senilai atau sama besar. 2/5 kamu menggunakan lingkaran boleh, kamu bisa menggunakan persegi boleh, kamu gambar dan kamu arsir bagiannya nanti menjadi beberapa pecahan yang senilai yang sama dengan 2/5. Kamu cari di sini, nanti kamu tulis di sini hasilnya. Ya, silakan berlatih. Dan jangan lupa ini juga nanti sebagai tugas hari ini pecahan senilai akan kirimkan ke Bapak Guru. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi yang contoh yang kalian buat 2/5 seperti ini contohnya, misalnya kita buat kotak. Maaf. Ini ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya arsir 2 bagian. Ini 2/5. 2/5 memiliki pecahan yang senilai, yang sama besar bagiannya. Ini kita hitung kotaknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, kemudian yang diarsir adalah 4. Jadi 4/10. Jadi 2/5 sama dengan 4/10. Itu anak-anak ya, kalian bisa membuat bentuk diagram, bentuk gambar persegi maupun bisa lingkaran. Ya, silahkan mencoba. Nanti kamu tuliskan di sini. Ya, hasilnya kamu tuliskan di sini. Itu anak-anak ya. Nah, ini cara menyederhanakan pecahan. Bisa kamu lakukan dengan menggunakan kertas. Ambil sebuah kertas, lalu kalian lipat menjadi 2, ya. Kamu beri garis tengah dengan spidol tipis, kemudian kamu arsir, ya, diarsir. Kemudian setelah diarsir, dilipat lagi menjadi 2 bagian dan jadi bagian-bagian ini menjadi ya, berapa bagian. Bisa kamu buat seperti ini, cara menyederhanakan pecahan ya. Melalui gambar juga bisa, kamu buat langsung praktek menggunakan kertas juga bisa ya. Atau kamu menggunakan penghitungan juga bisa. Caranya bagaimana? Kita simak berikut ini. Menyederhanakan pecahan, langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan. Langkah yang kedua, jika langkah yang pertama tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Kemudian langkah yang ketiga, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Atau kesimpulannya adalah cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Contoh, ya, 2/4 pecahan yang senilai berapa? Kita bagi menjadi yang dengan bilangan prima. 2 dibagi 2. Ya. Sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1. Ya. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Ini contoh. Ya. Maka 2/4 ini sama besarnya dengan setengah. Ya. Nah, sekian anak-anak pertemuan kita hari ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.